Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih, pimpinan, penyertaan Tuhan yang besar bagi setiap kami. Engkau menolong dan memimpin sepanjang malam dan membangunkan pagi ini dengan kekuatan, kasih, dan anugerah Tuhan yang baru bagi setiap kami. Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu. Mari Tuhan berbicaralah kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita didasari dari Amsal 24 ayat yang ke-10. Dikatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Saudara, tema kita hari ini ialah jangan tawar hati. Saudara, memasuki tahun 2021. Bangsa Indonesia sudah banyak menghadapi fenomena alam, bahkan bencana dan masalah yang pelik. Pandemi corona yang belum selesai, ditambah lagi peristiwa Sriwijaya yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu, longsor di Sumedang, banjir di Kalimantan Selatan, gempa bumi di Mamuju dan Majene, banjir dan longsor di Manado yang tentunya telah banyak memakan korban jiwa dan harta benda. Belum lagi ditambah dengan masalah kesulitan yang kita alami secara pribadi, baik masalah kesehatan maupun keuangan, dan tentunya melihat kejadian dan bencana yang ada di sekitar kita. Kita melihat keterbatasan diri kita, membuat kita cemas dan panik dan menjalani kehidupan ini. Apakah kita akan mampu melewati dengan baik? Mungkin dalam hati kecil kita mulai muncul perasaan gentar, takut, cemas, bahkan tawar hati dan menjalani kehidupan ini. Saudara, tawar hati adalah ungkapan dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan suatu keadaan yang tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, hilang keberanian, kecewa, atau putus pengharapan. Ungkapan lain yang menunjukkan keadaan seperti itu adalah patah semangat atau patah hati. Kadang pula dalam Alkitab bahasa Indonesia menyamakan antara keadaan tawar hati dengan kecut hati, dengan sikap hati yang telah merasa jemu atau lelah. Saudara, sikap hati ini adalah suatu sikap yang apatis, yaitu tidak ada motivasi dan antusiasme lagi dalam menjalani kehidupan ini. Bahkan sikap tawar hati itu dapat mencapai ke taraf selanjutnya, yaitu frustasi, yaitu perasaan kecewa atau semakin jauh kita jauh daripada pencapaian tujuan hidup kita. Semuanya menunjukkan keadaan yang sama sekali tidak bersemangat. Tetapi Amsal 24 ayat 10 mengatakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Firman Tuhan hari ini mau mengingatkan agar kita tidak menjadi tawar hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kita menyadari ada Tuhan yang tetap bersama kita dan senantiasa menolong hidup kita. Saudara, kita bisa belajar dari kehidupan Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus yang kedua, dan pasal 4, Rasul Paulus menjelaskan kehidupan yang tidak mudah. Ia berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Di ayat 16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudara, di sini kita melihat bagaimana Paulus menghadapi berbagai banyak kesulitan, tetapi ia tidak tawar hati. Apa rahasianya? Sehingga ketika Rasul Paulus mengalami hal yang sulit di dalam kehidupan dan pelayanannya, ia tidak menjadi tawar hati. Jawabannya ada di ayat 17 dan 18. Dikatakan,
Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di sini kita mendapati Rasul Paulus memandang ke depan dengan mata iman bahwa ada Tuhan yang menyertainya dan melihat bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Ia mengarahkan pandangan hidupnya jauh ke depan. Ada suatu pengharapan yang jauh lebih indah bahwa ia akan menikmati kebahagiaan yang lebih baik, yang abadi bersama dengan Tuhan kelak. Karena itu saudara, kesukaran dan kesulitan yang sedang kita alami saat ini harus kita jalani dengan semangat dan jangan pernah kita menyerah. Karena kesengsaraan dan kesulitan yang ada sekarang ini tidak sebanding dengan warisan sorgawi yang sudah Tuhan sediakan bagi kita. Artinya, kita memiliki sebuah pengharapan akan kehidupan yang jauh lebih baik bersama dengan Tuhan kelak. Karena itu apapun yang sedang kita alami saat ini, jangan kita tawar hati. Jangan kita putus asa atau putus pengharapan. Tetapi sebaliknya, terus berjuang dan menjalani kehidupan ini dengan beriman kepada Tuhan, bersandar kepadanya, dan hidup berfokus kepada Tuhan, serta mengisinya dengan hal-hal yang bermanfaat, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan hidup kita menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Ingat saudara, ada Tuhan bersama dengan saudara. Ada janji Tuhan yang lebih indah yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Hidup di dunia ini adalah anugerah. Kita harus jalani. Dan ingat, hidup di dunia ini pula adalah sementara. Kita punya kehidupan yang jauh lebih indah bersama dengan Tuhan kelak. Jadi, isilah kehidupan ini dengan hidup menyenangkan hati Tuhan dan melakukan yang terbaik. Mari saudara, apapun yang sedang kita alami, kita tetap bersemangat dan tetap optimis di dalamnya. Kiranya renungan ini boleh memberkati saudara sekalian. Amin. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu pada hari ini. Meteraikan Tuhan di dalam kehidupan kami, agar kami sungguh Tuhan hidup bersandar kepada Tuhan dan boleh tetap bersemangat apapun yang kami alami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur. Pimpin Tuhan sepanjang hari ini akan kehidupan kami. Kami bawa pergumulan kami, sakit penyakit kami kepada Tuhan. Biar Tuhan menolong, menjaga, dan menyertai setiap kami. Tuhan, kami begitu lemah, tetapi kami percaya Engkau yang akan menjadi kekuatan hidup kami. Kami yang sedang sakit vertigo, Tuhan juga tolong kami. Kira Engkau yang menjamah dan memulihkan keadaan kami. Tuhan tolong kami yang sedang sakit Parkinson. Tuhan juga tolong Engkau boleh melawat kami Tuhan, menjamah kami dengan kuat kuasa-Mu, memulihkan keadaan kami. Oh Tuhan, kami sedang sakit Tuhan, kanker tiroid. Tuhan tolong, kiranya Engkau menjamah Tuhan akan sakit penyakit kami, agar Engkau memberikan kami kesabaran dan kekuatan, bahkan kesembuhan daripada-Mu. Tuhan tolong, kami sedang sakit Tuhan, kanker paru-paru. Tuhan juga tolong kami menjalani kemoterapi yang tidak mudah. Tuhan tolong, berikan kami kekuatan, iman yang teguh, bahkan kesembuhan daripada Engkau. Tuhan Yesus berkati, kami juga sakit kanker nasofaring. Tuhan, Kau juga tolong kami yang bergumul dengan sakit penyakit kami ini. Kau berikan iman yang teguh, hati yang terus memandang kepada Engkau, bahwa Engkau turut bekerja dalam segala perkara untuk kebaikan kami. Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami hari ini sekali lagi dalam tangan Tuhan. Pimpinlah dan tolonglah kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara. Selamat beraktivitas. Dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Dan Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.